Akibat remblong, truk menabrak 4 kendaraan di tol Bawen jalur Semarang-Solo. Sukarelawan SAR longsor Cilacap diberi vaksin tetanus. Hidupkan ekonomi kreatif lewat pameran tanaman hias. Saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat. Selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk melengkapi Kompas Jateng hari ini. Selama 60 menit ke depan, Kompas Jateng menyajikan informasi independen dan terpercaya seputar Semarang, Jawa Tengah, dan Yogyakarta bersama saya, Novelia Hasanah. Kita ke informasi yang pertama, Saudara. 5 kendaraan terlibat kecelakaan di kawasan eksit tol Bawen jalur Semarang-Solo, Senin sore. Kecelakaan karambol ini bermula saat truk melaju di turunan arah Salatiga, diduga mengalami remblong dan menabrak 2 kendaraan. Sopir truk sempat mencoba membanting setir dan menabrak 2 kendaraan lainnya yang berada di sisi jalur kanan. Tidak ada korban jiwa, namun kendaraan rusak parah dan badan truk yang melintang membuat lalu lintas di jalan tol macet. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Operasi pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus dilakukan. Untuk mempercepat proses penemuan korban yang dinyatakan hilang, operasi pencarian dilakukan lebih awal. Jam operasional pencarian korban tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, mulai hari kelima dilakukan lebih awal, yakni dari semula pukul 7, saat ini pencarian korban hilang dimulai pukul 6 pagi. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan personel sekaligus antisipasi turunnya hujan di sekitar lokasi yang bisa menghambat proses pencarian. Selain itu, modifikasi cuaca juga dilakukan di sekitar lokasi bencana. Jadi kita mulai lebih awal, selesai lebih akhir. Jadi kita tidak mempertimbangkan waktu pelaksanaan operasi SAR, tapi kita mempertimbangkan 1, memaksimalkan, 2 adalah faktor keselamatan. Selain 600 lebih relawan, pencarian korban hilang juga dilakukan menggunakan ekskavator 25 unit, pompa air hingga anjing pelacak. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi posko antemortem di RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor. Untuk memudahkan mengenali identitas korban longsor, RSUD Majenang membuka posko antemortem. Posko ini melayani keluarga korban longsor yang akan mencocokkan identitas atas korban yang telah ditemukan. Keluarga menerangkan ciri khusus yang ada pada korban, serta menunjukkan foto semasa hidup. Usia dicocokkan dan setelah korban dirawat di ruang pemulasaran jenazah, baru diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Tahi lalat di mata, ya, sama giginya di usul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu? Ya, tadi saya keterangan. Perempuan, Bu? Nama siapa, Bu? Dia Rahmadani. Jadi kami dari Polresta, lanjut juga kami di backup dari Polda, DBE Polda ini sudah mengumpulkan keluarga yang nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenali lagi. Jadi seperti itu. Jadi semuanya memang sudah pengumpulan ininya identifikasi. Sudah ada beberapa keluarga terkait daripada korban bencana itu yang tadi sudah kita mintakan data dari tim kita, dari Polresta dan juga dari
tim DBI Polda Jawa Tengah. Jadi nanti semuanya akan kami data, selanjutnya akan kami data kembali untuk menjadikan suatu pembanding nanti untuk data antemortem. Petugas mempersempit area pencarian karena di salah satu titik semua korban sudah ditemukan. Untuk mempercepat proses pencarian, tim relawan menambah ekskavator sebanyak 21 unit, 17 pompa air, dan 9 anjing pelacak. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sukarelawan SAR longsor Cilacap diberi vaksin tetanos. Nantikan informasinya usai jeda. Masih di Kompas Jateng bersama saya, Novelia Hasanah. Ratusan sukarelawan yang melakukan pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah mendapat suntikan vaksin tetanus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi relawan terluka yang bisa terjangkit penyakit tetanus. Tenda medis di Posko Basarnas dipadati sukarelawan yang akan suntik vaksin tetanus di lokasi longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pemberian vaksin tetanus ini bertujuan membentuk daya tahan tubuh sukarelawan yang rawan terluka. Koordinator vaksin Karno menyebut bahwa setiap hari petugas kesehatan akan membawa 100 hingga 200 dosis suntikan. Kegiatan suntik vaksin merupakan permintaan dari Basarnas yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Untuk hari ini kita target 100 dosis untuk 100 orang, tapi kita sudah menyiapkan sekitar 200 jaga-jaga untuk nantinya kita mengundang. Karena untuk target total itu kita punya sasaran sekitar 700 sasaran. Ini vaksin apa yang dibawa? Ini untuk vaksin ini adalah untuk vaksin TD, untuk pencegahan penyakit tetanus. Jadi kita memberikan antibodi pada petugas supaya antibodinya terlindungi dari penyakit tetanus. Memang kalau jenazah ini kalau sudah berapa hari apa bisa menimbulkan tetanus itu? Ya, kemudian bisa. Bisa ya. Selain jenazah apa saja yang bisa menyebabkan tetanus? Bisa ini karena terluka karena benda tajam seperti kayak besi atau yang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah sukarelawan yang terluka tidak terjangkit penyakit tetanus. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi silahkan bagi bapak-bapak. Ahli Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta yang juga mantan Kepala BMKG, Profesor Dikorita Karnawati, menghimbau petugas dan warga untuk terus waspada dan memantau cuaca di sekitar lokasi longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Dengan menyusuri tebing di sekitar lokasi longsoran di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Guru Besar Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Dikorita Karnawati melakukan pengecekan dan analisis mahkota longsor. Mantan Kepala BMKG ini menyebut mahkota longsor ini mencapai 110 meter, lebar 80 meter, dan mengalami aliran hingga 600 meter lebih. Sedangkan retakan tanah berbentuk tapal kuda dan menandakan adanya gejala longsor susulan. Karenanya, Dwi Korita mengimbau agar petugas dan warga terus waspada dan memonitor cuaca di sekitar lokasi kejadian. Apabila cuaca mendung dan hujan turun mengguyur kawasan longsor, maka harus menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi longsoran terakhir adalah seperti yang terjadi di sini, bahwa mahkota setinggi 110 meter, lebarnya 80 meter, dan mengalami aliran sampai 600 meter lebih. Dan saat hujan, longsoran itu terjadi dengan dua tipe luncuran, kemudian membentuk dinding, menjadi tipe aliran karena hujan yang sangat lebat, sehingga air jenuh. Kemudian 2 hari berikutnya ternyata sudah ada longsor susulan yang kecil di kanan kiri terbentuk bendung.
di tengah aliran longsor tadi, dan bendung itu mengakibatkan air tertahan di arah hulu dan berdampak dapat menimbulkan banjir bandang apabila air ini menekan bendung tadi sehingga terjadi jebol dan banjir bandang. Untuk masyarakat tetap terus waspada, memonitor perkembangan cuaca, dan apabila sudah mendung, rintik-rintik hujan, segera menjauh dari lereng dan sungai yang rawan banjir bandang, rawan longsor. Cari tempat yang aman di daerah yang rendah dan datar, jauh dari kaki lereng, kurang lebih pada radius 2 kali ketinggian lereng, atau kurang lebih 2 km. Terima kasih. Sementara itu, radius aman dari ancaman bahaya banjir bandang dan longsor mencapai sekitar 2 km. Harsono, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Sementara itu, saudara, warga terdampak bencana longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali ke rumah mereka. Sekedar untuk melihat sisa-sisa rumah ataupun ternak yang mereka tinggalkan saat terjadi longsor. Sejumlah warga korban longsor yang kini tinggal di pengungsian mengecek rumah yang mereka tinggalkan akibat longsor. Mereka datang sekadar untuk memastikan rumah tetap aman. Namun ada juga yang menyempatkan diri merawat hewan ternak yang sempat ditinggalkan. Meski tidak terkena longsor secara langsung, warga memilih tinggal di pengungsian karena khawatir dan trauma dengan bencana longsor yang terjadi di desa mereka pada Kamis 13 November 2025. Masih terbayang di benak mereka suasana mencekam pada saat longsor terjadi. Itu peristiwanya seperti apa ya? Kedengerannya itu suara gemuruh seperti pesawat mau jatuh. Pokoknya kaget banget, shock banget. Pokoknya nggak bisa ngapain, cuma bisa jerit ya Allah, Allahu Akbar, cuma kayak gitu aja. Pokoknya lemes banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Pas jalan itu getar berasa seperti apa? Getaran begini. Saya lari, mukulin kentongan tuh di pos. Cuma warga tuh pada turun. Saya suruh ngungsi ke sana. Ke sana tuh ke saudara, selamatkan diri biarinlah. Harta mah jangan dibawa ya gitu. Getar Pak, getarnya seperti apa Pak? Goyangan ini. Seperti air tuh. Itu tanahnya mungkin pas lagi jalan itu ya Pak? Iya lagi jalan. Kan dekat ini sini nih. Dekat sekali ya. Di belakang rumah saya. Belakang itu, rumah Bapak. Laharnya itu. Pak, ini kan Bapak ini rumahnya utuh ya Pak ya? Terus nggak ditinggal ini Pak sekarang nih ya? Ditinggal ya? Ditinggal sementara tuh. Pagi ya saya nengok ayam doang gitu. Sore saya pulang lagi ke sana. Warga berharap musibah tanah longsor cepat berakhir dan dapat kembali ke rumah masing-masing dengan aman dan nyaman. Namun, jika memang harus direlokasi karena dinilai tempat tinggal mereka sudah tidak aman, maka warga rela rumahnya dipindahkan dari lokasi rawan longsor. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Datangnya pengungsi longsor Banjarnegara, Gubernur Ahmad Lutfi beri semangat dan bantuan. Nantikan informasinya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Kompas Jateng, saudara, bersama saya Novelia Hasanah. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal Suharyanto memastikan lahan untuk relokasi warga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah telah disiapkan oleh pemerintah. Kepala BNPB Lejen Suharyanto mendatangi posko dan menemui korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Kunjungan ini dilakukan untuk membahas kesiapan lahan hunian sementara atau huntara bagi korban bencana longsor agar bisa segera menempati tempat tinggal yang dibangun pemerintah. BNPB juga telah menyiapkan skema untuk memindahkan korban longsor ke lokasi hunian sementara. Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga berencana segera membuat hunian tetap bagi pengungsi.
Langkah ini diambil untuk memastikan para korban longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap memiliki tempat tinggal yang aman dan permanen, mengingat lokasi bencana sebelumnya tidak layak huni. Itu masyarakat itu tadi minta segera relokasi. Nah, relokasi ini sudah saya jawab, lahannya sudah disiapkan oleh pemerintah, segera akan didata berapa yang harus relokasi. Tahap pertama adalah relokasi membangun hunian sementara. Yang membangun adalah nanti BNPB dibantu unsur TNI Polri yang ada di Kabupaten Cilacap. Kapan waktunya? Secepat mungkin. Itu terakhir bangun sementara, itu sudah mulai dibangun hunian tetap. Jadi karena ini akhir tahun ya, ini hanya masalah penganggaran saja. Bayangan saya ini hunian sementara jadi di Desember, mungkin hunian tetapnya di awal tahun. Itu bisa pindah desa ya Pak ya? Ya, pindah desa, pindah kakak, apa segala macam nanti diatur oleh pemerintah daerah. Tidak hanya itu, BNPB juga memastikan operasi pencarian korban longsor akan berakhir setelah semua korban ditemukan. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Masih soal longsor di Cilacap, Saudara. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menengok korban tanah longsor yang dirawat di RSUD Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Wamen memastikan kondisi korban ditangani dengan baik dan saat ini telah berangsur pulih. Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial, menengok 4 korban tanah longsor Desa Cibenying di RSUD Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Minggu siang. Wamen memastikan saat ini kondisi pasien korban longsor telah membaik dan berangsur pulih. 4 orang korban longsor ini dirawat di 3 ruang berbeda, yakni 2 di ruang Bougainville, 1 orang di ruang Melati, dan 1 anak-anak di ruang Aster. Pemerintah memastikan korban longsor yang dirawat di rumah sakit ditangani dengan baik. Pemerintah juga memberikan santunan kepada ahli waris korban meninggal dunia dan juga korbannya mengalami luka-luka. Kemensos ya memberikan dukungan terhadap ahli waris dari keluarga yang meninggal, per jiwanya itu 15 juta. Untuk yang luka-luka ya kita bantu masing-masing 5 juta. Termasuk kemudian kita juga mendirikan dapur umum ya, memberikan bantuan sembako, bantuan logistik gitu loh. Agus Jabo berharap dengan sinergi banyak pihak dalam upaya evakuasi dan pencarian korban yang masih hilang akan berjalan dengan baik serta mendapat hasil yang maksimal. Bayu Nursasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Kita bergeser ke Banjarnegara, Saudara. Untuk memberikan semangat kepada ratusan warga pengungsi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendatangi lokasi pengungsian. Tidak hanya meninjau langsung lokasi bencana tanah longsor di Dusun Situkung, Desa Pandan Arum, Kecamatan Pandan Arum, Kabupaten Banjarnegara pada Senin kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga mendatangi lokasi pengungsian untuk memastikan seluruh warga Situkung dalam keadaan aman di pengungsian. Pemerintah secepatnya juga akan merelokasi warga Dusun Situkung ke hunian sementara dan saat ini sudah disiapkan. Bencana tanah longsor di Dusun Situkung dengan diameter sekitar 100 meter merusak puluhan rumah warga. Lebih dari 800 warga dievakuasi ke titik pengungsian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga menegaskan pemerintah akan memenuhi semua kebutuhan dasar bagi warga di pengungsian dan seluruh petugas yang terlibat dalam operasi pencarian korban longsor Dusun Situkung, Kabupaten Banjarnegara. Prioritas layanan dasar masyarakat terpenuhi dulu, baik itu korban maupun petugas. Ojo sampai kelewatan. Sejak awal bencana, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membagi penanganan menjadi 4 klaster, yaitu klaster pengungsian untuk memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi, klaster logistik yang mengatur alur pasokan makanan dan kebutuhan pokok, kemudian klaster kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan darurat, serta klaster pendidikan untuk memastikan aktivitas belajar siswa SD hingga SMA tetap berjalan.
Tim Liputan Kompas TV, Banjarnegara, Jawa Tengah. Akibat remblong, truk tabrak 4 kendaraan di Tol Bawen. Nantikan informasinya usai jeda. Terima kasih Anda masih di Kompas Jateng bersama saya Novelia Hasanah. 5 kendaraan terlibat kecelakaan di kawasan eksit Tol Bawen jalur Semarang-Solo Senin sore. Kecelakaan karambol ini bermula saat truk melaju di turunan arah Salatiga, diduga mengalami remblong dan menabrak 2 kendaraan. Sopir truk sempat mencoba membanting setir dan menabrak 2 kendaraan lainnya yang berada di sisi jalur kanan. Tidak ada korban jiwa, namun kendaraan rusak parah dan badan truk yang melintang membuat lalu lintas di jalan tol macet. Hendro Teguh Prastowo, Kompas TV, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara. Ratusan sukarelawan yang melakukan pencarian korban tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah mendapat suntikan vaksin tetanus. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi relawan terluka yang bisa terjangkit penyakit tetanus. Tenda medis di posko Basarnas dipadati sukarelawan yang akan suntik vaksin tetanus di lokasi longsor Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Pemberian vaksin tetanus ini bertujuan membentuk daya tahan tubuh sukarelawan yang rawan terluka. Koordinator vaksin Karno menyebut bahwa setiap hari petugas kesehatan akan membawa 100 hingga 200 dosis suntikan. Kegiatan suntik vaksin merupakan permintaan dari Basarnas yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Untuk hari ini kita target 100 dosis untuk 100 orang, tapi kita sudah menyiapkan sekitar 200 jaga-jaga untuk nantinya kita mudah. Karena untuk target total itu kita punya sasaran sekitar 700 sasaran. Ini vaksin apa yang dibawa? Ini untuk vaksin ini adalah untuk vaksin TD, untuk pencegahan penyakit tetanus. Jadi kita memberikan antibodi pada petugas supaya antibodinya terlindungi dari penyakit tetanus. Memang kalau jenazah ini kalau sudah berapa hari apa bisa menimbulkan tetanus itu? Ya, kemudian bisa. Bisa ya. Selain jenazah apa saja yang bisa menyebabkan tetanus? Bisa ini karena terluka karena benda tajam seperti kayak besi atau yang lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah sukarelawan yang terluka tidak terjangkit penyakit tetanus. Ari Himawan, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Jadi silahkan bagi bapak-bapak. Musim hujan, produksi beras di Kabupaten Klaten masih surplus. Nantikan informasinya usai jeda. Saudara, program pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang digagas oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi membawa dampak nyata bagi petani. Salah satunya adalah kemudahan air untuk mengairi sawah yang berdampak pada meningkatnya hasil panen di berbagai daerah. Petani di Desa Krandon, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, setelah mendapat bantuan pembangunan irigasi tersier, tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan air irigasi di area pertanian milik mereka. Kemudahan air tersebut membuat petani mampu meningkatkan kuantitas masa tanam dan kualitas hasil panen. Menurut Eko Supriyadi, pengurus Perkumpulan Petani Pemakai Air Desa Krandon, sebelum ada bantuan pembangunan irigasi, aliran air hanya mampu mengairi seluas sekitar 20 hektar saja. Setelah ada jaringan irigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kini ada lebih dari 40 hektar. Hingga saat ini setidaknya ada 60 lebih petani di Desa Krandon yang dapat memanfaatkan air dari saluran irigasi ini untuk mengairi sawahnya. Bantuan saluran irigasi ini membuat air mudah dan hasil panen melimpah. Dari semula masa tanam hanya 2 kali setahun,
kini menjadi 3 kali. Begitu juga hasil panen yang mulanya hanya 6 ton per hektar, kini bertambah menjadi 7 ton lebih. Kini tidak ada lagi petani di daerah ini yang mengalami kesulitan mendapatkan air. Belum mendapat bantuan dari jaringan irigasi, itu paling enggak pengairan sawah cuma 20 hektar. Tapi sampai saat ini setelah diberi bantuan mencapai 35 sampai 40-an dan bisa endingnya ke desa tetangga. Sangat bagus dan sangat berguna untuk petani. Bantuan ini hasil panen petani itu lebih meningkat daripada sebelumnya. Ya kira-kira yang tadinya itu per hektar 6 ton, sekarang 7,2 ton pendapatan petani di Desa Grandon. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, De Francisco da Silva Tavares mengatakan, sesuai dengan program Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Jawa Tengah menjadi daerah penumpu pangan nasional. Untuk itu, perlu ada program untuk mendorong terwujudnya tujuan tersebut. Oleh karena itu harus direhabilitasi jaringan irigasi tersiernya itu. Maka Pak Gub mendorong kita untuk memberikan rehabilitasi di perubahan anggaran ini ada di 22 kabupaten. Untuk kelompok penerima sasaran itu ada 180 kelompok tani, seperti itu. Termasuk dengan bantuan irigasi perpompaan untuk 15 kelompok tani ya, 15 kelompok tani. Jadi memang ini yang memang Pak Gub bantu supaya bagaimana ketersediaan air sehingga kita bisa memaksimalkan lahan. Pada tahun 2025, pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyelesaikan bantuan jaringan irigasi di 9 kabupaten. Jumlah ini akan ditambah lagi untuk 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, total bantuan jaringan irigasi tersier ini ada 180 kelompok tani yang mendapatkan manfaat tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah tahun ini masih surplus beras meski musim hujan. Dan hasil panen yang dihasilkan kualitasnya juga bagus. Saat ini, Kabupaten Klaten memasuki masa tanam pertama atau MT1. Namun di sebagian wilayah juga sedang panen raya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan mengatakan, hasil panen padi dari bulan Januari hingga Oktober 2025 sebesar 300.563 ton. Panen tersebut berasal dari lahan sawah seluas 56.172 hektar. Sementara untuk bulan November ini, produksi padi mencapai 20.927 ton, panen dari lahan seluas 90.000 hektar. Untuk ketersediaan padi ada 12.422 ton dan untuk kebutuhan 7.300 ton. Sehingga di bulan November 2025, Kabupaten Klaten masih mengalami surplus beras 5.127 ton. Untuk antisipasi bencana, Kabupaten Klaten juga masih mempunyai cadangan pangan daerah, yakni beras sebanyak 27 ton. Untuk produksi secara keseluruhan dari Januari sampai dengan bulan Oktober ini kita estimasikan nanti di bulan November ini untuk produksi padi kurang lebih 20.927 ton, sedangkan ketersediaan 12.422 ton. Terus untuk kebutuhan 7.300 ton, sehingga kondisi di Kabupaten Klaten sampai nanti bulan November ini masih ada surplus 5.127 ton. Kondisi saat ini masyarakat untuk mengkonsumsi untuk kebutuhan itu masih aman. Salah seorang petani warga Juwiring, Rianto, mengaku selama musim hujan hasil panennya anjlok dan harga gabah juga turun. Dari biasanya di musim panas
bisa mencapai Rp6.800 hingga Rp7.000 per kilogram, kini di musim hujan harganya turun Rp6.500 per kilogram. Namun untuk harga beras masih lumayan tinggi. Menurun karena sistem rendemen dan hasil dari sawah, hasil gabahnya itu kan sangat beda. Sekarang? Kalau sekarang, kalau waktu ndak hujan itu kan bisa sampai 17 kuintal, bahkan sampai 15 kuintal. Kalau waktu rendengan kayak gini, mungkin 13 kuintal, 12 kuintal. Untuk harganya sendiri? Harganya sendiri juga turun. Kalau musim kemarau itu kan sampai 7.000, 6.800, sekarang tinggal 6,5. 6,5? Berarti turun berapa persen itu, Pak? Kira-kira 25%. Gimana, Pak? Kalau harga berasnya tetap masih tinggi, Bu. Masih mahal harga beras. Jadi petani-petani kalau mau jual gabah ini pedomannya pedoman beras. Di saat hasil panen menurun, namun secara keseluruhan, ketersediaan produksi gabah di Kabupaten Klaten tetap surplus. Nani Astuti, Kompas TV, Klaten, Jawa Tengah. Yang juga menjadi sorotan pagi ini, saudara, salah satu bukti untuk mewujudkan slogan ngopeni lan nglakoni. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Taci Yassin Maimun meluncurkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program ini selain sangat bermanfaat bagi masyarakat, juga memberikan pemasukan yang cukup besar bagi kas daerah. Antusiasme warga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor terlihat di kantor Satpas Pajak Kendaraan maupun di Satpas Pembayaran Keliling di seluruh Jawa Tengah. Keringanan pembayaran pajak atau pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dicanangkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dimanfaatkan masyarakat, baik pengemudi ojek online maupun penjual UMKM yang menggunakan transportasi kendaraan untuk berjualan. Pemutihan pajak kendaraan bermotor ini selain menekan angka pengeluaran bagi masyarakat, juga mempermudah masyarakat untuk mengurus kendaraan mereka yang pajaknya telah mati. Antusias dan senang sehingga yang tadinya nunggak pada nutup semua, banyak yang digunakan semacam ini. Bisa menekan biaya yang tinggi sama STNK yang mati-mati bisa hidup kembali. Ya, telannya 2 tahun. Alhamdulillah itu. Ada pemutihan itu telannya itu bayarnya itu hanya 1 tahun. 1 tahun. Terus uang sisanya bisa bukan lainnya. Dan uang sisanya itu buat buatan lainnya. Oke. Sementara itu, menurut Kepala Bidang Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Provinsi Jawa Tengah, program pemutihan pajak oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini, selain meringankan beban masyarakat, juga berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah. Dari sekitar 5 juta kendaraan yang menunggak pajak, sebanyak 1,2 juta kendaraan atau sekitar 25%-nya mengikuti program pemutihan ini. Program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gubernur kemarin, saya rasa sudah mengena sasarannya. Masyarakat terbantu, kemudian dari sisi pemerintahan, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten kota, juga terakselerasi pengumpulan dana-dana pembangunan yang kemudian akan kembali ke masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas jalan, peningkatan sarana-prasarana keselamatan, kemudian juga sisi-sisi sektor lain juga didanai dari pajak kendaraan bermotor ini. Misal pemutihan pajak kendaraan bermotor sebagai wujud slogan kerja ngopeni nglakoni berhasil merangsang masyarakat selaku pemilik kendaraan bermotor untuk taat membayar pajak. Pajak dari kendaraan bermotor ini nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur, sarana keselamatan, pendidikan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Hidupkan ekonomi kreatif lewat pameran tanaman hias. Nantikan informasinya usai jeda.
Kita tiba di paruh akhir Kompas Jateng, masih bersama saya Novelia Hasanah. Menyikapi maraknya penggunaan stem cell di Indonesia, masyarakat yang ingin menjalani terapi stem cell disarankan memilih fasilitas kesehatan berkualitas, yakni memiliki izin dan diawasi oleh rumah sakit pengampu seperti RSCM. Owner dan founder PT SCCR Indonesia Agung Putra menegaskan, stem cell bukan obat. Menurutnya, stem cell merupakan agen biologik yang dapat berubah atau berdiferensiasi menjadi sel-sel tertentu seperti sel neuron pada penderita stroke atau sel ginjal pada pasien gagal ginjal. Agung Putra menjelaskan stem cell tidak hanya berfungsi memperbaiki sel yang rusak, akan tetapi juga berperan sebagai regulator atau imunoregulator sehingga dapat membantu menangani penyakit autoimun seperti lupus, Down syndrome, hingga autisme. Bukan ke arah damage atau kerusakan saja, tapi stem cell punya fungsi sebagai regulator, imunoregulator, sehingga stem cell bisa berperan pada kasus autoimun. Nah, ini yang banyak terjadi nih, misalnya lupus eritomatosus, pada kasus-kasus bahkan pada Down syndrome atau pada kasus autism, karena ada imun imbalance di situ. Sehingga stem cell juga meregulasi di samping dia merestorasi atau Sementara itu, Ketua Komite Sel Punca Indonesia Amin Subandrio mengungkapkan perkembangan stem cell di Indonesia cukup agresif dibandingkan negara lain. Namun ia menegaskan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan dan Badan POM wajib memastikan seluruh penggunaan stem cell dilakukan dengan produk dan indikasi yang benar serta aman bagi pasien. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Badan POM untuk memastikan bahwa penggunaan stem cell itu dilakukan dengan indikasi yang benar, dengan produk yang benar juga, tentu berkualitas dan aman, yang penting untuk keselamatan pasien. Nah, SCCR dan RSCM adalah 2 di antara 5 laboratorium di Indonesia yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Kementerian Kesehatan maupun Badan POM. Direktur Utama RSCM Supriyanto Darmorejo menjelaskan RSCM berperan sebagai pengampu nasional dalam pelayanan terapi stem cell sesuai Permenkes nomor 32 tahun 2018. RSCM bertugas membina dan mengawasi penerapan standar produksi, standar terapi, hingga standar analitik di seluruh fasilitas medis. RSCM bertugas mengampu. Artinya mengampu itu, kalau ada rumah sakit yang banyak sekarang sudah melaksanakan ini, ada dirijennya. Dirijennya siapa? RSCM. Pengampu ilmu, kemudian juga pengampu di dalam hal standar produksi stem cell-nya dengan baik, kemudian standar penerapannya baik, standar analitiknya baik, sehingga kalau semakin banyak rumah sakit dan klinik yang terlibat dan kemudian dalam pengampuan yang benar, itu akan semakin cepat dihasilkan oleh pemerintah Indonesia, terutama di sini dari researcher yang ada di Indonesia, sehingga dengan koordinasi antara Komite Sel Punca, RSCM sebagai pengampu, dan laboratorium tersertifikasi seperti SCCR, pemerintah optimis Indonesia mampu menjadi pemimpin dalam pengembangan terapi stem cell di kawasan Asia. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi lainnya, Saudara, ratusan kolektor tanaman hias dari berbagai daerah turut memeriahkan pameran tanaman hias dan kontes Anthurium aglonema yang diadakan di Kota Semarang. Kegiatan ini selain untuk menghidupkan ekonomi kreatif, juga untuk mengembalikan kejayaan bisnis tanaman hias. Pameran tanaman hias yang digelar di kawasan Wonderia, Kota Semarang ini diikuti 44 stand yang datang dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Bahkan ada di antara peserta yang datang dari luar provinsi. Berbagai tanaman apik dipertontonkan, mulai dari Anthurium, aglonema, hingga tanaman bonsai. Wali Kota Semarang yang membuka pameran ini mengatakan kegiatan ini untuk menggairahkan kembali bisnis tanaman hias. Dengan tingginya antusias dari peserta dan pengunjung, Wali Kota Semarang berencana menjadikan pameran tanaman hias ini menjadi event tahunan. Yang langka menurut saya,
kita adakan supaya bisa menggairahkan kembali kehidupan tanaman hias yang ada di Kota Semarang. Kalau tanggalnya tetap pasti para pesertanya juga nyaman, sudah siap. Yang mau nonton juga ngantu-antunya tanggalnya itu jelas. Mudah-mudahan setiap tahun nanti diadakan. Pameran ini diadakan untuk mempertemukan antara para pecinta dengan kolektor tanaman hias. Di sini, para pengunjung bisa memilih tanaman yang disukai dari harga mulai puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Tanaman hias yang ada di Kota Semarang ini semakin menggeliat, ya, semakin tumbuh. Yang tadinya lesu, harapannya ini bisa booming lagi. Para pemilik stand tanaman hias mengaku pameran ini menjadi ajang kumpul teman pecinta tanaman. Mereka berharap pameran semacam ini harus sering diadakan, melihat tingginya antusias pengunjung dalam pameran. Sebenarnya barang yang paling jadul tapi masih diminati masyarakat. Ini juga tanaman sedini. Ini cuma masih kisaran 100.000. Apa tuh namanya? Ras Sumatera. Tapi yang lebih mahal masih ini. Pos red. Sumatera putih. Posbed, ini kayak apa ya, kayak yang dinanti-nanti lah ya, nanti. Jadi kolektor-kolektor atau petani-petani itu kan bisa membawa barangnya ke sini atau karyanya bisa bawa sini, ada yang dijual, ada yang dipamerkan. Nah itu luar biasa sih Pak. Pameran yang diadakan mulai tanggal 14 hingga 23 November ini, selain menampilkan pameran tanaman hias, juga digelar kontes anthurium dan aglonema. Kontes ini diikuti oleh ratusan pecinta tanaman hias. Para peserta menampilkan koleksi terbaiknya dalam kontes yang dilombakan ini. Senat Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jateng hari ini. Saya Novelia Sanah mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat mengikuti acara kami selanjutnya, Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.